Halo gengs, Gocha, dan ini bisa jadi adalah mouse terbaik di tahun 2022 ini dari sebuah brand yang kalian belum tahu. Coba kita lihat unboxingnya seperti apa, karena boxnya ini lumayan menarik. Oke, jadi mouse ini spesifiknya didesain untuk orang-orang yang pakai claw grip dengan bentuknya dari rendah ke tinggi di bagian 2/3 dari mouse-nya, baru turun lagi ke bawah. Dan bikin claw grip jadi kerasa natural banget. Kalau mau dibandingin sama Superlight, mouse-nya sedikit lebih pendek, tapi karena badannya lebih tinggi, jadi menurut gua sih untuk claw grip ya, ini lebih nyaman. Yang menurut gua si G Pro X Superlight ini lebih enak sedikit, itu adalah sisi jari manisnya yang lebih lurus ya. Sedangkan Lamzu ini agak sedikit miring, jadi bikin jari manis gua pertama-tama pakai itu agak sedikit lebih bengkok gitulah. Tapi begitu masuk game dan cobain mouse ini dalam jangka waktu yang lama, sisi jari manisnya itu sekarang udah kerasa natural. Walaupun ini spesifik didesain untuk claw grip, tapi nggak se-ekstrim mouse lain kayak Logitech G303 Shroud yang bener-bener untuk claw grip banget. Ini masih lebih santai lah desainnya, dan bahkan walaupun size-nya gede, tetap bisa dipakai untuk gaya fingertip sih kalau tangan kalian mungkin di atas 19 cm. Ditambah si G303 ini adalah mouse yang lumayan berat di sekitar 75 gram itu. Dan si Lamzu ini cuma 55 gram. Dan beratnya itu tetap bisa diraih tanpa punya desain yang bolong-bolong kayak mouse lain pada umumnya. Dan kerangkanya juga tetap solid, kalau gua pencet-pencet kayak gini nggak ada suara creaking atau kayak mau patah gitu. Dan ya, sangat-sangat impresif. Di bawahnya ini lumayan menarik karena terbuat dari plastik transparan gitu yang warna biru, yang bentuknya agak mirip kupu-kupu ya, keren juga. Bahannya kerasa keras juga dan nggak ada bengkok-bengkok kalau kita apply pressure. Ini mirip kayak mouse-nya pulsar yang bolong-bolong di bawahnya, tapi yang bikin ini pintar menurut gua, yaitu adalah ini sediain slot kecil untuk dongle. Itu sesuatu yang gua komplain di mouse pulsar, mereka nggak bisa sediain tempat untuk masukin dongle, tapi di sini ada dan ya desainnya simple aja gitu. Dan hal kecil kayak gini yang bikin gue lebih apresiasi desainnya si Lamzu ini dibanding si Pulsar. Di bawahnya lagi ada switch on dan off yang simple aja, dan ada pencetan kecil ini untuk ganti DPI. Tapi seperti biasa bisa diubah-ubah di softwarenya. Gue sih selalu di 800 DPI, jadi gue nggak pernah butuh pencet-pencet. Dan juga ada LED kecil lagi di sebelahnya untuk kasih lihat DPI-nya yang mana. Untuk fitnya di sini udah dapat pure PTFE yang udah enak dan halus banget mau di surface manapun. Tapi kita juga dapat mouse fit yang kaca langsung di dalam boxnya, jadi kita bisa ganti kalau kalian suka rasa yang kaca. Kalau kalian udah ganti tapi ternyata nggak suka, jangan khawatir, mereka kasih juga fit VTFE yang ekstra, jadi kalian bisa pasang ulang. Sekarang gue lagi cobain pakai yang kaca dan ya emang lumayan mirip sama Super Glide-nya si Pulsar itu sih. Agak sedikit terlalu licin untuk kegiatan sehari-hari, tapi ya nggak apa sih, gue lagi testing aja. Sayangnya gue dengar-dengar kalau batch selanjutnya ini mereka nggak bakal include lagi mouse fit kacanya ini. Menurut gue sih nggak terlalu masalah banget ya, karena gue pakai yang pure PTFE bawaannya aja udah puas banget. Tapi ya balik lagi, tetap aja itu menurut gue nilai yang berkurang lah, karena walaupun kita nggak pakai tapi ya enak aja kalau udah dapet gratis. Sensornya di sini udah pakai Pixar 3395, jadi udah pakai yang terbaru. Enak juga lihat mereka masukin spek yang paling tinggi di mouse pertama mereka. Switchnya ini pakai Huano Blue Shell Pink yang menurut gua enak banget di mouse ini. Kliknya itu snappy, nggak berat dan nggak keras, pas banget, dan gua juga bisa spam klik di 8,2 CPS. Salah satu klik yang paling enak out of the box menurut gua. Scroll wheelnya pakai TTC Gold yang rasa stepnya itu bakal kerasa banget, sama kayak Fantech Aria yang baru aja gua review kemarin. Tapi di sini lebih nggak terlalu kerasa banget sih dibanding Aria gitu. Mungkin karena wheelnya di sini lebih besar ya, dan karena gua lebih suka step yang nggak terlalu kerasa banget, jadinya gua lebih suka yang di sini. Yang kerasa kurang itu cuman switch di jempolnya aja yang entah kenapa agak sedikit kerasa murahan ya rasanya. Itu kalau kita pencet gitu masih banyak kayak goyang-goyangnya lagi kalau kita tekan-tekan ke dalam. Dan
ya jadi kerasa nggak sesuai aja sama yang lainnya. Tapi gua nggak terlalu masalahin besar sih, gua pakai tombol jempol ini kayak buat ping atau tactical ability kalau di Apex gitu, jadi buat gua sih nggak terlalu masalah banget. Gue udah pakai mouse ini sekitar 3 hari sampai sekarang gue rekam video ini, dan baterainya udah turun dari 100 ke 65%, dan lumayan cepet sih ya. Di box sih tulisannya ini bisa tahan sekitar 70 jam, tapi kalau dibandingin sama mouse lain yang gue cobain, ini kerasa yang paling cepet sih turunnya. Entah kenapa juga ya. Untuk cas atau mode pakai kabelnya ini pakai USB-C untungnya. Tapi yang sedikit sayang itu lubangnya agak sedikit kekecilan. Jadi kita nggak terlalu bisa pakai USB-C manapun. Gue pakai USB-C yang gue punya itu nggak bisa masuk semua, harus pakai USB-C bawaan boxnya sendiri. Kabel USB-C-nya lumayan lucu sih, agak sedikit naik gitu. Mungkin itu untuk kalau pas main game lagi colok ya, itu biar nggak terlalu berat karena kabelnya. Tapi gimana pakai mouse ini untuk main game sehari-hari? Sejauh ini menurut gua ini enak banget mouse-nya. Beneran kalau gaya kita emang claw grip, pegang mouse ini bakalan langsung kerasa natural. Trackingnya kerasa nyaman, nggak ada yang aneh-aneh selama gue coba main game tiap hari. Glide-nya juga enak banget, bahkan pakai PTFE bawaan sendiri. Ini salah satu mouse yang begitu gue coba, langsung bisa merasa, nah, ini mouse yang gua bisa pakai sehari-hari dan lupain yang lain. Dan jujur aja, itu adalah yang gua rasain bahkan pas pertama kali pegang doang. Coating mouse yang menurut gua salah satu hal yang paling penting ya di mouse itu, gua seneng di sini mouse-nya punya coating yang enak, nggak kerasa murahan, dan yang lebih penting itu grippy pas lagi sesi gaming. Mungkin nggak sebagus coatingnya G Pro X Superlight menurut gua, tapi ini tetap lumayan banget. Jadi kayak gitulah mouse-nya, mouse yang super enak banget, dan bisa jadi mouse yang terbaik di tahun ini. Mungkin ya, soalnya gue juga ada beberapa yang gue belum cobain, terutama kayak Pulsar X2 yang gue juga penasaran banget. Tapi sejauh ini adalah mouse yang paling gue suka dan bakal gue jadiin daily driver mulai dari sekarang, dan bakal gampang banget untuk gue rekomen ke kalian-kalian. Thank you juga ke Good Gaming Shop yang udah kasih gue akses cepet ke mouse ini. Mereka bakal jadi tempat yang resmi untuk masukin si Lamzu Atlantis, dan harganya itu bakal sekitar di 1,3 juta yang menurut gue sih masih masuk akal banget untuk apa yang kita dapat. Mungkin kalian penasaran sama warnanya, apakah ada warna yang lain, dan dari yang gue lihat sih kayaknya cuma punya warna ini aja, putih dengan aksen biru muda. Yang jujur aja lumayan jarang sih kita lihat warna mouse kayak gini ya, jadi ini lumayan seger juga liatnya. Jadi gimana menurut kalian? Gue penasaran banget sama pendapat kalian, coba tulis di komentar di bawah. Menurut gue ini mouse yang top tier banget, gue suka desainnya simple, minimalis, nggak terlalu ada logo besar-besar, nggak ada RGB. Dan ya gue rasa sih kalian juga bakal suka. Jangan lupa untuk ikutin Good Gaming Shop supaya kalian nggak ketinggalan sama barang-barang menarik kayak gini. Ingat, mereka juga yang masukin GMMK Pro pertama kali ke Indonesia. Jadi ya gue yakin kedepannya bakal masih banyak lagi barang-barang menarik yang mereka bakal masukin. Jadi ya, jangan lupa follow Good Gaming Shop, gue bakal kasih semua linknya di bawah. Oke, itu aja dari gue. Kalau kalian suka sama video ini boleh kasih like dan juga subscribe. Thank you. Bye-bye.